utitum minal ilmi illa qalila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala thalasi fisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Shadaqallahu adzim wa shadaqa Rasul karim wa nahnu ala dzalika nasyahidin, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami muliakan, puji dan syukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, taufik dan hidayahnya. Di siang yang penuh barokah ini kita bersama-sama bisa memenuhi undangan saudara kita, keluarga besar Bapak Haji Suprat Yadi. Semoga kehadiran kita, silaturahmi kita dijadikan oleh Allah sebagai tambahan amal ibadah yang bawa manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, tradisi selamatan 4 bulan kehamilan itu sesungguhnya adalah merupakan peringatan kepada kita semua tentang perjalanan ruh manusia. Di dalam Al-Quran tadi di muqaddimah telah kami bacakan, wa yas'alunaka 'anir ruh, wa yas'alunaka, dan akan bertanya kepada kalian. Kepada kalian siapa? Kepada Nabi Muhammad. 'Anir ruh, tentang ruh. Ruh itu apa? Kul, katakanlah olehmu Muhammad, ar-ruhu min amri rabbi, bahwa yang namanya hakikat ruh itu sebagian dari urusan Tuhanku, sehingga yang tahu hakikatnya ya hanya Allah. Sedangkan kalian sebagai manusia, wa ma'utitum, dan tidaklah kalian diberikan minal ilmi, dari ilmu tentang ruh, illa qalilan, kecuali sedikit. Jadi pengetahuan manusia terhadap ruh itu cuma sedikit. Nah yang sedikit ini pun yang tahu juga orangnya cuma sedikit. Nah padahal kita semua ini, makhluk yang namanya manusia ini, semuanya punya ruh, di samping kita punya nyawa. Karena yang namanya ruh dan nyawa itu sesungguhnya adalah beda. Semua makhluk hidup itu punya nyawa, tapi yang ada ruhnya hanya manusia. Nah, perjalanan ruh ini dari alam ke alam. Pertama kali tempatnya ruh itu ada di alam arwah. Ketika itu ruh-ruh itu belum punya jasad, belum punya tempat atau wadah, sehingga sesungguhnya kita semua ini dulu semuanya itu pernah ketemu, ya. Tapi kita tidak bisa saling mengenali. Kenapa? Karena belum ada tanda-tandanya, belum ada wadahnya, ya. Kemudian setelah kita berada di alam arwah, baru kemudian oleh Allah diturunkan ke alam kandungan atau ke dalam janin seseorang. Nah, rohnya ini diturunkan pada saat kandungan itu usia 4 bulan. Nah, jadi bersamaan dengan usia kandungan telah genap 4 bulan, maka Allah menurunkan makhluknya yang paling utama yang bernama ruh. Istilahnya itu ditiupkan. Nah dulu para ulama kita, terutama Kanjeng Sunan Kalijogo, untuk menjelaskan perjalanan ruh manusia ini, kalau langsung menggunakan ayat Al-Quran, itu masyarakat nggak kenal apa itu Al-Quran, apa itu hadis. Tapi kemudian Sunan Kalijogo punya cara yang mudah diingat oleh masyarakat awam tentang perjalanan ruh, itu melalui tembang mocopat, ya. Nah, diawali bahwa saat ruh ditiupkan ke dalam kandungan usia 4 bulan, itu tembangnya namanya Mas Kumambang, ya. Emas itu sesuatu yang sangat berharga. Umumnya emas itu adalah kalau dimasukin air dia akan tenggelam, tapi ini tidak. Emas yang bisa mengambang, itulah yang dimaksud dengan ruh, ya, Mas Kumambang. Nanti setelah 9 bulan lebih 10 hari baru lahir, itu ada lagi tembangnya namanya mijil, ya. Mijil tentang proses kelahiran manusia. Setelah mijil baru berikutnya ada lagi yang namanya kinanti, itu masa pendidikan, ya, mulai prateka sampai pasca TK dan seterusnya sampai masuk usia remaja. Baru nanti ada lagi namanya tembangnya itu asmorodono, ya. Asmara ini ketika seseorang sudah usia remaja itu sudah mulai tertarik dengan lawan jenisnya, tembangnya asmorodono. Nah,
Nah itu berikutnya lagi namanya gambuh. Gambuh itu obat ketika orang dilanda asmara, obatnya adalah nikah. Nyanyiannya, tembangnya namanya gambuh ya. Terus setelah orang membina rumah tangga, menikah, ada lagi namanya tembangnya itu dandang gulo. Nah, dandang itu pahit, gulo itu manis. Artinya orang kalau dia sudah berkeluarga, membina rumah tangga, dia harus siap menghadapi manis dan pahitnya kehidupan. Tidak ada orang yang hidupnya manis terus, tidak ada. Yang hidupnya pahit terus juga tidak ada. Namanya hidup dunia itu kadang pahit, kadang manis. Itu tembangnya dandang gulo. Nah, setelah itu baru sering dengan bertambahnya usia orang akan mengalami yang namanya pangkur ya. Pangkur itu berkurangnya daya kekuatan yang ada dalam tubuh kita, mulai mungkur. Yang tadinya kuat menjadi lemah, yang tadinya bisa lari cepat jadi lambat dan seterusnya. Yang tadinya selalu sehat jadi sakit-sakitan, itu namanya pangkur ya, mulai mungkur ya. Kemudian ketika seorang sudah mulai mungkur ini, ada tembang berikutnya, harus banyak berbuat kebaikan baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Namanya tembangnya itu durmo, banyak mendharma baktikan hidupnya dalam bermasyarakat, dalam beribadah kepada Allah dan memberikan manfaat kepada sama manusia ya, berdharma. Nah, setelah berdharma berikutnya lagi ada lagi yang namanya yaitu megat roh. Nah, kalau udah megat roh itu sudah mati. Ya, megat roh itu pegat, dipegat rohnya terpisah dengan raganya. Jadi kalau hari ini kita memperingati masuknya roh ke dalam raga ketika usia kandungan 4 bulan, suatu saat kita akan menghadapi peristiwa yang namanya terpisahnya roh dari raga kita. Namanya megat roh ya, tembangnya roh. Nah itu terus pucung, terus luku-luku batok, dipotong kemudian dimasukin ke dalam lubang itu. Nah itu dulu para ulama kita menjelaskan perjalanan roh manusia itu seperti itu, dengan tembang yang mudah diingat oleh manusia. Nah hari ini saya akan menjelaskan satu saja, yaitu peristiwa turunnya roh ke dalam tubuh manusia. Ini didasarkan pada sebuah hadis, saya bacakan saja, hadisnya cukup panjang. An Abi Abdurrahman, hadisnya diriwayatkan dari Abi Abdurrahman. Nama aslinya Abdullah bin Mas'ud. Orang Arab itu suka dipanggil menggunakan nama anaknya. Nama aslinya Abdullah ya. Dia punya anak Abdurrahman, maka Abdullah ini sering dipanggil dengan bapaknya Abdurrahman ya. Kemudian qala, dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah menceritakan kepada kami, wa huwa shadiqul masduq, dan Rasulullah itu adalah orang yang paling jujur, tidak pernah bohong. Rasulullah itu jangankan serius bercanda aja nggak pernah bohong, karena orang yang dijamin kebenarannya. Qala inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Rasulullah menjelaskan bahwa sungguhnya kalian itu dulu semuanya ya diciptakan oleh Allah, dimulai dengan berada di dalam perut ibu kalian selama 40 hari, nutfatan masih dalam bentuk nutfah. Nutfah ini masih dalam bentuk sperma ya. Sumayakunu alaqatan misla dzalika. Kemudian setelah 40 hari berikutnya berubah jadi alaqah. Alaqah ini sudah berubah dari tadi sperma, sudah berubah jadi darah ya, segumpal darah istilahnya begitu ya, segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalika. Kemudian setelah segumpal darah berubah lagi menjadi ada tulang dan dagingnya, jadi disebut dengan istilah mudghah. Itu pun juga selama 40 hari. Jadi Nabi menyebut di sini 40 hari 3 kali ya. 40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua alaqah, 40 hari ketiga mudghah. Nah, 40 kali 3 itu sama dengan 4 bulan. Kalau di ayat Qur'annya tidak dijelaskan jumlah harinya, hanya prosesnya sama, urut-urutannya proses kejadian itu sama. Nah, summa yursalu ilaihil malaku fayunfahu firruhu. Nah, ketika usia kandungan telah 4 bulan, maka kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh ya.
Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Nah, bersamaan dengan Allah meniupkan ruh manusia ke dalam tubuh ini, maka Allah juga sekaligus menetapkan 4 hal. Ini yang kenapa kita perlu berdoa ini, karena ini bersamaan dengan Allah menetapkan 4 hal itu. Pertama yaitu bikat rizkihi. Allah telah menetapkan rizkinya. Jadi setiap manusia itu, dia belum lahir, masih ada di dalam kandungan usia 4 bulan, itu jatah rizkinya itu oleh Allah sudah ditetapkan. Dan jatah itu tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Ya. Ini yang perlu diingat ya. Jadi rizki itu sudah Allah tetapkan sejak manusia masih berada di dalam kandungan. Nah, rizki itu tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan jatahnya masing-masing. Maka nanti dalam prakteknya kita kalau berdoa minta rizki itu tidak boleh minta tambah sebenarnya, tapi mintalah barokahnya, gitu ya. Yang diminta itu bukan rizki yang bertambah, tapi rizki yang barokah. Kenapa? Kan nggak bisa tambah. Kalau misalkan jatahnya 100 juta, ya 100 juta itu aja. Nggak mungkin terus jadi 110 juta atau 120 juta, nggak bisa. Karena itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi kalau kita minta barokah, ya, rizki yang barokah, walaupun jatah kita itu 100 juta, tapi bisa bernilaikan 1 miliar, bisa bernilaikan 2 miliar. Kenapa? Barokah. Nah, barokah itu apa artinya? Ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Mungkin jumlah nominalnya tetap, tapi manfaatnya itu berlipat ganda. Makanya sekali lagi ya, kalau kita minta rizki bukan minta tambahnya rizki, tapi minta barokahnya rizki atau rizki yang barokah. Nah, itu satu. Jadi kalau begitu nanti kita harus sadar bahwa kita bekerja itu sebenarnya bukan mencari rizki, tinggal menjemput. Nah, gitu ya, menjemput. Nah, cuma menjemput itu kan bagi mereka yang sudah tahu tempatnya. Kalau belum tahu tempatnya ya masih nyebutnya nyari. Karena nanti dalam prakteknya ketika Allah memberikan rezeki itu ada 2 macam. Ya, ada yang istilahnya itu disebut dengan makom tajrid. Makom tajrid itu seseorang yang digambarkan seperti kita sedang diundang di pesta perkawinan, kemudian kita termasuk undangan VIP. Maka begitu kita datang sudah disediakan tempat istimewa dengan lengkap prasmanannya. Nah, nanti tiba saatnya makan, kita cukup duduk di tempat itu, nanti akan ada pelayan yang melayani, yang ngambilin piringnya, yang ngambilin sendoknya, yang ngambilin makan terserahnya, dilayani. Ini makom tajrid. Dia cukup datang ke situ memenuhi undangan tuan rumah, cukup ngobrol dengan tuan rumahnya, segala kebutuhannya sudah dicukupi oleh tuan rumah yang mengundang. Nah, kemudian yang lain umumnya menempati makom asbab. Nah, makom asbab ini sebenarnya rizkinya juga sudah disediakan oleh Allah, tapi untuk bisa dapat itu dia harus ngambil sendiri. Kita jadi tamu umum itu kalau pengen makan ya harus ngambil sendiri, nasi ngambil sendiri, piring ngambil sendiri, ingin makan apa ngambil sendiri. Tapi sudah disediakan, bahkan harus ngantri. Nah, karena memang makomnya makom asbab. Nah, Allah dalam memberikan rizki kepada umat manusia juga begitu, ya. Ada yang harus melalui bekerja, berusaha dan macam-macam itu. Ada juga yang cukup dia melakukan pendekatan diri kepada Allah. Ya, para ulama-ulama, para orang-orang soleh, para walinya Allah itu tidak perlu bekerja. Ya, dia cukup beribadah kepada Allah, rizkinya sudah datang sendiri. Nah, cuma yang perlu diingat, yang menentukan makom asbab atau tajrid itu bukan tamunya, tapi tuan rumah. Kalau dikaitkan dengan rizki, siapa yang menempati makom asbab dan siapa yang tajrid itu Allah yang milih, bukan kita. Kalau kita yang pilih maunya kita tajrid semua ya. Tengok-tengok di rumah duit datang sendiri gitu maunya. Nah, padahal makomnya kita bukan makom tajrid, kita ini rata-rata makomnya asbab. Jadi harus ikhtiar, harus usaha. Tapi nanti hasilnya tetap sesuai dengan jatah yang telah Allah sediakan.
Nah, jadi sekali lagi, ketika kita mohon rizki bukan minta tambahnya rizki, bukan yang kita minta, tapi barokah ya, rizki yang barokah. Walaupun nominalnya tetap 1 juta atau 100 juta, tapi nilai manfaatnya bisa 1 miliar atau 2 miliar. Itu namanya rizki yang barokah. Nah, ini kita doakan mudah-mudahan rizki yang ditetapkan kepada calon anaknya Ananda Firman nanti dijadikan rizki yang barokah. Amin. Yang kedua, wa ajalihi. Ajal itu saat kematian, berarti kaitannya dengan umur ya. Sebenarnya antara usia dan umur itu beda. Usia itu adalah waktu yang Allah berikan kepada manusia sejak lahir sampai mati. Itu namanya usia ya. Tapi kalau umur itu sebagian dari usia yang digunakan untuk ibadah kepada Allah, itu baru disebut umur. Sehingga misalkan kalau ada orang ya, dia mati ketika berusia 50 tahun, tapi selama 50 tahun itu dia baru mau ibadah itu 10 tahun terakhir. Ini orang seperti ini itu usianya 50 tahun tapi umurnya di hadapan Allah cuma 10 tahun gitu. Jadi umur itu sebagian dari usia yang Allah berikan kepada kita yang kita pakai untuk ibadah kepada Allah. Maka di hadisnya itu Rasulullah bersabda, tuba liman tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sungguh beruntung orang yang panjang umurnya dan baik perbuatannya. Bukan panjang usianya tapi panjang umurnya. Artinya ada juga orang yang usianya panjang tapi umurnya pendek. Seperti tadi itu umurnya 50 tahun tapi baru mau ibadah, mau sholat 50 tahun terakhir 10 tahun terakhir, berarti usianya 50 tapi umurnya cuma 10. Nah, tapi ada keistimewaan untuk kita umat Nabi Muhammad yang kemarin kita sampaikan di awal Ramadan, bahwa khusus untuk umat Nabi Muhammad ini karena oleh Allah dikasih umur yang pendek-pendek, cuma puluhan tahun di bawah, sekitar 60 sampai 70, maka Allah ngasih satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Itu hanya untuk umat Nabi Muhammad ya. Umat-umat Nabi terdahulu nggak ada itu, Lailatul Qadar itu nggak ada. Lailatul Qadar itu khusus untuk umat Nabi Muhammad. Maka keuntungan kita sebagai umat Nabi Muhammad, seandainya seumur hidup kita, misalkan kita umurnya 70 tahun terus pernah dapat Lailatul Qadar itu 10 kali aja, itu sudah beruntung sekali. Ya 10 kali aja. Kenapa? 10 kali itu kali 83 tahun kan udah 830 tahun. Luar biasa ya. Usianya cuma 70 tahun tapi ternyata nilai amal solehnya menyamai orang yang umurnya 900 tahun. Ya 83 ditambah 70 tadi, ya berarti kan 800 tahun. Ini yang disebut tadi dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu Nabi yang terbaik, umatnya juga umat yang terbaik karena umurnya pendek-pendek tapi kualitas ibadahnya bisa melampaui umat-umat terdahulu. Itu kalau dapat Lailatul Qadar. Nah, kalau Lailatul Qadar mungkin nunggunya setahun sekali. Ada juga ya amalan-amalan yang nilainya juga bisa berlipat ganda, apa? Sholat berjamaah. Nah, sholat jamaah itu kan sekali sholat dilipat gandakan 27 kali. Jadi dibanding yang tidak jamaah kan sudah keuntungan yang besar ya. Jadi kalau kita istiqomah berjamaah, maka nilai amal soleh kita ini juga 27 kali lebih dibanding yang tidak pernah berjamaah. Nah, maka kita mohon kepada Allah, berapapun umur yang diberikan ya, diberikan umur yang barokah. Amin. Umur yang tadi itu nilai kebaikannya selalu bertambah-tambah. Mungkin hitungannya 60-70 tapi amal solehnya melebihi mereka yang umurnya 500 tahun gitu. Kemudian yang ketiga yang Allah tiupkan, tetapkan bersamaan dengan peniupan ruh adalah wa amalihi. Amalnya, apakah dia calon orang berbuat baik atau berbuat buruk, itu sudah Allah tetapkan ya, pada saat bersamaan dengan ditiupnya ruh. Makanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nantinya itu jadikan anak yang soleh atau solihah. Nah, itu karena bersama dengan penetapan nanti anak ini calon beramal soleh atau tidak soleh, itu ditentukan pada saat bersama dengan ditiupnya roh itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, itu tentang nasibnya. Apakah dia nanti termasuk orang yang bahagia atau yang celaka?
Karena ada juga orang itu seumur hidup amalnya soleh, bahkan seakan-akan antara dia dengan surga itu tinggal satu langkah, tapi kalah dengan takdirnya. Di takdirnya sudah ditulis oleh Allah dia calon celaka. Apa yang terjadi? Yang tinggal satu langkah ini yang mestinya untuk masuk surga, tiba-tiba dipakai untuk berbuat dosa, mati dalam keadaan tidak membawa iman, yang diistilahkan dengan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu ada, kisah orang seperti itu ada, diabadikan dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-A'raf itu ada kisah seorang hamba Allah yang hidup pada zaman Nabi Musa, namanya Bal'am bin Ba'urah. Ya, Bal'am bin Ba'urah itu seorang ahli ibadah, ya, seorang ulama besar. Santrinya itu nggak kurang dari 12.000. Santrinya itu aja jadi wali semua, bisa terbang. Kalau dia menghadap langit dia bisa memandang arsy-Nya Allah. Luar biasa. Tapi takdir menentukan dia meninggal dalam keadaan kehilangan iman, kafir. Na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya, ada juga orang itu amalnya buruk, bahkan seakan-akan antara dia dan neraka itu tinggal selangkah. Selangkah lagi dia belum masuk neraka. Tapi takdirnya dia calon orang yang bahagia, calon penghuni surga. Ternyata apa yang terjadi? Yang tinggal selangkah ini dia pakai untuk tobat. Beriman, meninggal dalam keadaan membawa iman, akhirnya dia masuk surga. Itu ada yang seperti itu. Contohnya siapa? Contohnya adalah tukang-tukang sihirnya Raja Fir'aun. Ya, Raja Fir'aun kan punya tukang sihir banyak gitu ya. Fir'aunnya aja kafir, rajanya orang kafir, tukang sihirnya juga orang yang kafir. Tapi nasibnya dia beruntung. Kenapa? Setelah dia kalah bertanding melawan mukjizat Nabi Musa alaihissalam, tukang-tukang sihirnya Raja Fir'aun ini kemudian beriman kepada Allah. Ya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku iman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu tukang sihir itu belum sampai beramal soleh sama sekali, baru menyatakan diri dia beriman kepada Allah. Fir'aun kan marah, itu langsung dibunuh semua itu tukang-tukang sihir. Tapi ketika dibunuh ini dia sudah dalam keadaan iman, ya, sudah dalam tobat. Nah, itu nanti ceritanya itu, ya. Mantan tukang sihirnya Raja Fir'aun itu nanti akan dia menjadi Sayyidus Syuhada, pimpinannya orang-orang yang mati syahid. Nah, luar biasa kan ya. Jadi itulah kebesaran Allah itu begitu, ya. Allah punya kuasa menetapkan nasib makhluknya yang bernama manusia. Nah, makanya kita ini bersyukur. Kita ini dari kecil diajarin kalau sholat subuh itu disuruh baca doa kunut. Nah, dalam doa kunut itu adalah satu permohonan, diantaranya berbunyi demikian: Waqina birahmatika syarroma qadai. Ya Allah, jagalah kami dengan kasih sayangmu dari keputusanmu yang buruk. Keputusan yang buruk itu yang bagaimana? Ketika seorang oleh Allah telah diputuskan calon penghuni neraka. Ketika seorang diputuskan oleh Allah calon celaka, itu keputusan yang paling buruk. Maka kita selama ini, ya, oleh guru-guru diajarin berdoa, ya, waqina birahmatika syarroma qadai. Ya Allah, jagalah kami dengan kasih sayangmu dari keputusan yang buruk. Jangan, artinya dengan kata lain, jangan sampai kami kau jadikan hamba-hambamu yang kau tetapkan sebagai hamba-hamba yang celaka. Nah, di samping kita juga dalam doa-doa yang lain, kita selalu mohon kepada Allah agar husnul khotimah, diberikan ketetapan iman. Nah, itulah pentingnya peringatan 4 bulanan itu mengingatkan kepada kita bahwa saat ini, ya, tahapan manusia hidup itu sudah dimulai. Kalau kemarin masih berada di alam arwah, ya, mulai 4 bulan seseorang telah masuk ke dalam raganya, ya, dimulai dari alam kandungan, nanti setelah itu baru lahir ke dunia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah berkaitan dengan apa yang bisa kita lakukan ketika istri kita sedang hamil 4 bulan. Nah,
Kita harus ingat bahwa Nabi pernah bersabda, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi, ya. Bahwa mencari ilmu itu sangat Allah wajibkan, bukannya sekedar wajib tapi sangat wajib, karena kalimatnya bukannya fardun tapi faridotun. Kalau ada tambahan tun itu jadi sangat maknanya. Mencari ilmu itu sangat diwajibkan oleh Allah bagi orang Islam laki-laki maupun perempuan sejak masih dalam kandungan sampai ke liang lahat. Jadi di dalam Islam proses belajar mengajar itu sudah dimulai sejak dalam kandungan. Kapan itu? Ketika kandungan itu sudah mulai ada rohnya. Ya. Kalau kemarin-kemarin masih usia 1 minggu, 2 minggu, 4 minggu, kita belum ada rohnya, belum bisa dikasih pelajaran. Tapi mulai hari ini setelah 4 bulan itu sudah bisa menerima pelajaran. Ya. Bagaimana cara mengajarkannya? Begini, ya. Panca indera manusia itu yang pertama kali berfungsi itulah pendengaran. Ya, di dalam Al-Qur'an nanti kalimatnya juga seperti itu. Ketika mata belum berfungsi, ya, terus rasa belum berfungsi, penciuman belum berfungsi dan lain-lain. Yang pertama kali berfungsi adalah indera pendengaran. Maka ketika janin sudah ada rohnya, itu sudah bisa mendengar dan sudah bisa merekam apa yang dia dengar. Makanya yang punya keyakinan seperti ini itu bukan hanya orang Islam, ya. Proses belajar dimulai sejak dalam kandungan itu bukan hanya ajaran Islam. Di luar Islam pun juga meyakini adanya proses belajar ketika masih dalam kandungan. Ya. Seperti yang pernah sering saya ceritakan, di Jepang dulu pernah ada 10 ibu yang sedang hamil dikumpulkan, setiap hari diperdengarkan musik, lagu-lagu itu. Jadi setelah lahir ternyata diamati anaknya semuanya pinter nyanyi. Kenapa? Karena sudah belajar sejak masih dalam kandungan. Nah, dalam cerita Mahabharata juga ada proses belajar ketika masih dalam kandungan. Ya, seorang kesatria yang namanya Arjuna, ya, itu ketika istrinya Woro Sumbodro itu sedang hamil. Karena Arjuna ini seorang pemanah ulung, ya, satria yang punya kepandaian memanah yang luar biasa. Maka kemampuannya memanah dan berperang ini diajarkan kepada anaknya yang masih dalam kandungan. Diajarkan bagaimana cara menerobos sebuah pertahanan gitu. Itu diajarkan. Cuma sayangnya waktu itu dalam cerita Mahabharata itu, Arjuna ini ketika mengajarkan cara menerobos pertahanan lawan itu baru bisa menerobos, belum bisa sampai membebaskan dari kepungan. Itu istrinya tertidur. Kalau istrinya tertidur, bayi yang dalam kandungannya juga ikut tidur. Ya. Maka dalam cerita perang Mahabharata itu, Abimanyu itu hanya bisa menerobos pertahanan lawan, tapi tidak bisa keluar dari kepungan lawan. Akhirnya gugur di situ. Nah, jadi Mahabharata itu penciptanya kan orang Hindu, ya, Hindu dari India. Itu juga meyakini adanya proses belajar sejak masih dalam kandungan. Nah, kita sebagai orang Islam itu ada tuntunan yang sangat luar biasa, yaitu kalau tadi Ananda Firman menginginkan putranya nanti menjadi min ahlil Quran, maka hendaknya ya sejak sekarang sudah mulai banyak diperdengarkan bacaan Al-Quran. Nah, yang dimaksud dengan diperdengarkan itu yang pertama yang paling bagus tentunya adalah bapak atau ibunya yang baca sambil dielus-elus perutnya gitu, terutama kalau mau tidur, ya. Nah, dan usahakan ketika dibacakan jangan tidur ya kayak Abimanyu tadi. Ya, karena kalau ibunya tidur bayinya ikut tidur gitu, ya. Nah, yang paling utama tentunya dibaca secara langsung, karena dibaca secara langsung itu selain bayinya mendengar, kita orang tuanya juga dapat pahalanya membaca dan mendengarkan bacaan Al-Quran. Tapi kalau orang tuanya sudah capek, nah sekarang kita hidup di zaman yang modern, kita diuntungkan dengan alat yang namanya setan gepeng. Nah, setan gepengnya suruh ngaji. Ya, setan gepengnya suruh ngaji. Jadi
Setelah dibacakan mungkin ditarget sehari dibacakan 1 juz langsung oleh bapaknya atau ibunya. Nah setelah itu baru nanti diperdengarkan bacaan Al-Quran melalui HP. Itu terus menerus sampai nanti lahir, insya Allah ya. Insya Allah nanti anak kita akan mudah diajarin baca Al-Quran. Amin. Ya, insya Allah ya. Ya yang seperti kemarin saya ceritakan. Nah, saya tahu ini sudah lama, tapi baru membuktikan ya baru terakhir-akhir ini aja ya. Jadi saya sendiri juga kaget. Nah, kagetnya itu saya kan nggak menyangkan ketika saya baca Al-Quran, saya baca lembaran yang sini, anak saya baca yang lembaran yang sini, yang satunya itu. Walaupun memang belum fasih, namanya anak kecil ya, lisannya lisan bayi. Tapi yang jelas bahwa mereka karena selama ini sering mendengar itu sudah bisa. Nah, tidak hanya sekedar bisa menirukan, tapi tahu hurufnya gitu ya. Tahu hurufnya bahwa yang punya ya ayyuhalladzina amanu itu yang mana itu tahu gitu. Cuma memang nggak bisa disuruh, kalau dia mau sendiri aja dia bisa. Kalau disuruh-suruh wah sampai kapanpun nggak mau. Ya kalau lagi lega aja dia mau baca sendiri itu bisa sekarang nih, baca Ar-Rahman, Al-Muluk ya. Terus apa itu? Yasin, pokoknya sering-sering kita baca itu ya. Ada ya, itu satu contoh ya. Jadi kalau dulu saya hanya dengar, hanya tahu, nah sekarang buktinya bisa menyaksikan bahwa ternyata benar ya apa yang diajarkan Rasulullah itu benar adanya. Maka ini satu berita gembira bagi kita. Mari anak-anak kita ini sudah kita ajarin tentang Islam, tentang Al-Quran sejak masih di dalam kandungan. Nah di samping Al-Quran juga bisa juga ini diselingi juga dengan sholawat ya, apalagi sekarang udah banyak macam lagu-lagu sholawat. Nah, tapi untuk yang di dalam kandungan ini sebaiknya kita pilihkan yang sholawatnya yang lebih dominan daripada musiknya. Kalau terlalu banyak musiknya dia dengerinnya bingung. Yang kedenger musiknya nanti ya, yang tanpa musik aja, yang tanpa apa? Yang tanpa rebana. Atau ada musiknya yang musiknya agak pelan tapi terus sholawatnya yang lebih dominan. Nah terutama pilihkan yang lembut ya, yang istilah melankolis ya, yang lembut itu. Ya. Jangan musik rock nanti pecicilan anaknya. Ya. Nah itulah, jadi sekali lagi di samping ya orang tuanya membacakan secara langsung, juga bisa dibantu melalui alat, itu diperdengarkan bacaan Quran. Pilih lagu-lagu murotal yang lembut, yang pelan ya. Kemudian juga sholawat. Nah, itu cara kita mengajar. Nah, di samping diajar melalui proses seperti itu, juga yang tidak kalah pentingnya gizi yang masuk, asupan yang masuk harus benar-benar dipilihkan yang halalan thayyibah, yang benar-benar halal dan bergizi. Karena ketika kita ngasih makan anak kita, kalau pertimbangannya bergizi tapi tidak mempertimbangkan halal, mungkin secara fisik dia sehat,